Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang begitu banyak memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Bahkan seandainya kalau kita ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan buat kita semua dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin salih yad'ulah, anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dapat kita pahami dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya dunia ini adalah tempat di mana kita punya kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita menuju akhirat. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal isti'dadi liyaumir rahil. Mereka mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil. Apa itu ar-rahil? Peralihan dari kehidupan dunia menuju dimensi kehidupan akhirat. Dan sebagai orang yang beriman, hendaknya kita cerdas dalam memilih amalan. Bahwasanya ada amalan-amalan yang ketika nanti kita meninggal dunia, bahkan pahala dari amalan yang kita kerjakan itu akan terus-menerus mengalir. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus-menerus mengalir pahalanya meskipun nanti kita sudah meninggal dunia, yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah tidak ada di dunia. Apa contohnya sahabat sekalian? Salah satu di antara contoh sedekatin jariyah adalah kita misalnya membangun sarana pendidikan. Selama sarana pendidikan itu dipergunakan, maka meskipun kita sudah tidak ada di dunia akan terus-menerus mengalir pahalanya. Apalagi membangun masjid. Membangun masjid, selama masjid itu masih dipakai, maka kita akan terus-menerus mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Apalagi memperbaiki jalanan. Jadi hal yang sederhana mungkin bagi kita semua, kita membuat jalanan yang dengan jalanan itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka akan terus-menerus mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi membuat sumur. Sumur itu yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, maka akan terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amalan yang cerdas. Orangnya sudah tidak ada, akan tetapi terus-menerus mengalir pahalanya sampai di alam barzakh, bahkan sampai di akhirat. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah,
Selama ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu diamalkan oleh orang lain, maka kita akan terus-menerus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar, apalagi mengajarkan membaca Al-Qur'an misalnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan amalan yang sangat bagus adalah ketika kita mengajarkan Al-Qur'an itu kepada anak-anak kita. Coba bayangkan kita mengajarkan kepada anak kita misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu di antara rukun salat, yang mana ketika dalam salat mesti kita membaca suratul Fatihah. Dan ketika kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita terus-menerus membaca Ummul Quran suratul Fatihah ini, meskipun nanti kita tidak ada, kita akan mendapatkan pahala, bagian pahala, karena kita telah mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, terutama mengajarkan kepada mereka suratul Fatihah. Maka ini buat para orang tua sekalian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki anak, hendaknya untuk hal yang paling dasar yaitu suratul Fatihah, hendaknya orang tuanya mengajarkan, karena ini akan terus-menerus pahalanya nanti mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga, sahabat sekalian? Awaladun saleh yad'ulah, anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan. Maka disinilah peranan kita para orang tua bagaimana membentuk generasi-generasi saleh. Dan ini memang tanggung jawab kita, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi tugas kita adalah bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Apa yang kita tanamkan buat anak kita? Menanamkan tauhid. Apa lagi? Menanamkan bagaimana dia beribadah kepada Allah, menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya, yang pada akhirnya ketika kita meninggalkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, maka kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Dan itu tercover seluruh dari 3 amalan ini. Iya, sudah ada amal jariah yang kita tinggalkan, kemudian ilmu bermanfaat karena kita mengajarkan anak-anak kita, dan yang ketiga adalah kita mendapatkan bagian karena kita didoakan oleh anak-anak kita. Ustaz, bagaimana saya tidak punya anak? Maka tidak ada jalan untuk tidak melakukan kebaikan. Kita bisa membantu orang lain, misalnya anak-anak yatim. Maka anak-anak yatim itu ketika kita misalnya menyekolahkan mereka, memberikan bantuan, memberikan fasilitas kepada mereka, maka mereka adalah bagian dari anak-anak kita yang akan mendoakan kita. Sekalipun boleh jadi kita tidak ada di dunia ini. Karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga meskipun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, kita tetap mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.